Jajua manbandu si pertama kali buah porok nari. PGP mungkin silit di daerah Kuala. Ras-ras kita ngoge pustaka ibas perdalanan pekabaran Injil silit ibas kisah para rasul. Jadi sada langkah nari mencala ngasih perjalanan Paulus menuju Roma, dan berakhirlah nanti kisah para rasul ini. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengikuti pelajaran kelas kisah para rasul ini, bisa saja nanti kamu buat ringkasannya, apa yang menjadi berkat, apa yang bisa membawa kita kepada komitmen, apa yang bisa kita lihat tentang Roh Kudus, apa yang kita bisa lihat dalam pertolongan Tuhan, dan sebagainya. Sehingga kalau nanti selesai kisah Rasul, maka kita sudah belajar selesai kitab misi pada abadnya yang pertama. Mari kita berdoa sebelum kita membacanya. Kepadamulah puji-pujian kami. Kalau Tuhan izinkan hati kami ini tertarik melihat pekerjaan gereja pada abad pertama. Lewat hamba-hambamu engkau katakan, kamulah menjadi saksiku. Dan kami bisa melihat tanganmu menyertai mereka, supaya menjadi pelajaran bagi kami. Dan kami melihat bagaimana Roh Kudus ada di tengah-tengah mereka, dan bagaimana Tuhan Yesus menguatkan dan memimpin sebagai tawanan roh. Karena itu kami memuji namamu bahwa hal itu masih terjadi dalam hidup kami hari ini. Berkati kami waktu membacanya, apa yang Tuhan Yesus mau katakan kepada kami. Kami memuji namamu buat semua situasi yang tidak kami mengerti. Namun pekerjaanmu semakin hari semakin menjadi genap, bahwa semua bangsa akan menjadi muridmu, dan pada hari itulah kedatanganmu ke bumi untuk menjemput kami kembali. Karena Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, itulah semua pengharapan manusia. Kalau tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah kami hidup di bumi ini, hanya hidup di dalam kesengsaraan. Tetapi karena ada kebangkitan, itulah membuat ada sukacita kami. Sebagaimana Yesus telah bangkit, maka kami pun bangkit, dan ada tempat di mana Yesus berada, itulah di surga. Pada hari yang Tuhan tetapkan, itu akan menjadi bagian kami. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan kami. Amin. Kita agak cepat karena kita mau melihat bagaimana Paulus dalam pembelaannya di Kaisarea ini. Jadi kita lompati, bukan dilompati, kita hanya baca saja. Karena dalam kisah para rasul ini, setidaknya kalau kita teliti, ada 3 kali cerita pertobatan Paulus diungkapkan. Malam ini kita coba lihat cerita pertobatan Paulus yang ketiga. Tadi malam kita sudah baca, itu tertulis dalam Kisah Rasul pasal 26. Tadi malam kita baca tapi kita tidak eksegese. Ya, sekarang kita coba melihatnya lebih mendalam. Selesai nanti ini barulah kita masuk perjalanan Paulus mulai dari Kaisarea menuju Roma, karena dia minta banding supaya menghadap kaisar. Kekaisaran ada di Roma. Kisah Rasul pasal 26 ayat 12. Judulnya Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Ada 3 kali di dalam
Kisah Para Rasul ini dituliskan 2 kali dari Paulus sendiri mengungkapkan kesaksiannya. Kalau di sini itulah kepada Raja Agripa, kepada Festus, dan sebelumnya itu kepada Mahkamah Agama di Yerusalem. Jadi ada tempat Paulus menceritakan kesaksiannya, itu pasal 22. Itu waktu pertama kali dia ditangkap di Yerusalem, di Bait Allah, dan dibawa dia ke Mahkamah Agama, dan disitulah dia memberikan kesaksiannya. Ya, memang Tuhan Yesus sudah nubuatkan, karena namaku kamu akan dibawa ke dalam Mahkamah Agama, supaya kamu bisa memberikan kesaksian tentang aku kepada mereka. Nah, kalau kita lihat Kisah Rasul 26 ayat 12. Di situ dituliskan Kisah Rasul 26 ayat 11, ayat 12 sampai 18. Itu satu. Itu yang kita nanti baca. Baru di sampingnya kita lihat lagi Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Itulah kesaksian Paulus waktu dia berada menuju Damsyik. Kalau pasal 22 ini ayat 6 sampai 16, itulah kesaksian Paulus waktu dia di hadapan Mahkamah Agama di Yerusalem. Jadi ketiga kesaksiannya ini, itulah yang kita lihat. Bisa saja yang pintar dari kita bisa melihat apa perbedaannya dalam ketiga kesaksian ini. Berarti penting juga ya, 3 kali kesaksian tentang pertobatan Paulus dituliskan di dalam Kisah Para Rasul. Jadi bisa juga kita langsung ambil kesimpulan, kalau begitu Kisah Rasul ini bisa juga merupakan satu kesaksian bagaimana Rasul Paulus ini bertobat. Jadi penting rupanya kesaksian masing-masing kita tulis. Karena kesaksian itu toh apa yang diperbuat oleh Allah kepada Paulus. Maka dengan kita menceritakan kesaksian kita, berarti kita sudah menceritakan apa yang diperbuat Allah dalam hidup kita. Kalau di dalam zamannya Tuhan Yesus, kalau ada orang yang sakit kusta, kan dibilang Tuhan Yesus, tandanya kamu telah sembuh, berikanlah persembahanmu kepada imam-imam, pertunjukkanlah kepada orang-orang yang ada di bait Allah, supaya mereka tahu bahwa engkau telah menjadi tahir. Itulah pengertian kita, makanya Lukas menuliskan 3 kali tentang cerita pertobatan Rasul Paulus. Ya, jadi kalau Anda memang sudah bertobat atau sudah menerima Tuhan Yesus, itu merupakan salah satu kemuliaan bagi Tuhan Yesus kalau kita menuliskannya. Karena itu kita menceritakan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Mari kita lihat dari ayat 12. Kisah Rasul 26 ayat 12. Itu namanya Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya di hadapan Raja Agripa, di hadapan Festus, ya. Jadi ini di tengah-tengah pejabat yang ada di Kaisarea. Karena kita sudah baca tadi malam, Agripa dan Agripa itu dengan Bernike mengunjungi Felix karena dia baru diangkat. Jadi kunjungan kehormatannya ke Kaisarea, barulah diceritakannya mengenai Paulus ditinggalkan oleh siapa di situ ya? Waktu pergantian itu oleh Pak Festus. Tapi aku mau menulis surat kepada Kaisar, apa kita buat alasannya? Makanya mereka memanggil Paulus dan bertanya apa alasannya. Dan disitulah Paulus ini menceritakan kesaksiannya. Berarti dengan singkat kita langsung mengerti latar belakang
tidak sama dengan yang lain. Karena kalau di Mahkamah Agama nanti Anda baca, pasti tidak sama dengan di hadapan orang-orang yang tidak mengerti kitab suci. Sepertinya Festus, sepertinya Agripa, sepertinya Bernike, pejabat-pejabat yang ada di kekaisaran, yang ada di pemerintahan di Kaisarea. Iya. Mari kita lihat apa yang dia saksikan. Supaya nanti mana tahu kita bisa mengerti, oh kalau saya menyaksikan di tengah-tengah orang yang tidak tahu Alkitab, rupanya harus caranya berbeda dengan orang-orang yang sudah tahu Alkitab. Nah ini latar belakangnya satu tadi kita bilang di Mahkamah Agama itu pasal 22. Tapi pasal 26 ini di hadapan Raja Agripa dan Festus. Jadi ini bukan kumpulan orang yang terlibat dalam keagamaan, tapi terlibat di dalam raja-raja. Ayat 12. Dan dalam keadaan demikian, ini ada semua di atas. Ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, jadi alamatnya ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Jadi ayat 13 ini Paulus menceritakan kondisi kapan Tuhan Yesus menjumpai dia. Jadi ayat 13 ini Paulus menceritakan kepada Raja Agripa kapan dan bagaimana Tuhan Yesus menjumpai dia. Ayat 14. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepada aku dalam bahasa Ibrani. Jadi dia menyatakan itu ke dalam bahasa Ibrani kepada Raja Agripa. Berarti Raja Agripa tahu bahwa Paulus ini mengerti bahasa Ibrani sebagai orang Yahudi, sebagai keturunan orang Parisi. Makanya kalau dari situ kita tahu lagi, berarti Tuhan Yesus memakai bahasa Ibrani waktu dia memanggil Paulus. Ya, karena kita sudah belajar kalau bahasa Yunani itu kan bahasa dagangnya. Kalau bahasa Ibrani itu bahasa rohani. Iya, baru bahasa kerajaan itulah bahasa Latin. Jadi Yesus berbicara kepada Paulus, dia pakai bahasa Ibrani. Walaupun Paulus tahu bahasa Yunani, karena pada waktu itu kan ditanya, tahukah kau berbahasa Yunani, kan itu waktu dia ditangkap di Yerusalem. Dia tahu bahasa Yunani. Iya, tetapi waktu Tuhan Yesus berbicara kepada dia, dipakailah bahasa madetangnya, bahasa yang biasa dipakai oleh Paulus di rumahnya sendiri. Itu yang diungkapkannya kepada Raja Agripa. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi kalau dari cerita ini langsung kita bayangkan bahwa Agripa itu mengerti betul bahwa waktu Yesus menjumpai Paulus, bahwa dia sedang menganiaya Yesus. Karena sekarang nanti mereka ini sedang juga menganiaya Paulus. Jadi nanti bisa mereka bayangkan kalau mereka melanjutkan ini berarti mereka juga sama. Mereka juga sedang menganiaya Yesus yang disembah oleh Paulus. Iya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Baru kedua, sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Ini tadi malam sudah saya singgung sedikit, apa maksudnya itu kegalah rangsang. Jadi kepada Raja Agripa dikasih tahunya kesulitan Paulus. Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Tadi malam kita sudah menceritakan apa itu galah rangsang. Itu merupakan satu benda yang tajam. Kalau mereka membajak di ladang, ditaruh di belakang kerbaunya atau kudanya, supaya kalau kuda itu menepak, langsunglah dilukainya dirinya
sendiri. Atau lembunya itu nakal, disepaknya bajaknya itu, maka lukalah badannya itu. Sehingga kalau dia taat membawa bajak ini, menarik bajak ini, maka dialaminya lah kedamaian di dalam tuannya ini memakai dia untuk membajak. Tetapi kalau dia melawan tuannya ini dengan mau merusakkan bajak itu, karena itu sudah dipasang galah rangsang di sana yang tajam, setiap kali dia menyepak, maka setiap itulah muncul luka, baik di kakinya maupun di badan kerbau ataupun kuda yang sedang dipakai itu. Makanya Paulus katakan kepada Raja Agripa, selama aku menendang ke galah rangsang itu, sukar hidup bagiku. Maka boleh Raja Agripa sadar, selama Raja Agripa melawan Yesus, maka sukarlah bagimu di dalam kehidupanmu. Itu namanya melukai dirimu sendiri. Inilah di dalam pepatah pada saat itu waktu Paulus berhidup. Iya, seperti kita pepatah kita kan kita katakan ya, sulit bagimu pakai sepatu kalau ada kerikil di dalamnya. Makanya keluarkan kerikil itu baru enak kamu berjalan kaki. Itulah pepatah kita sekarang. Nah, di sini sama. Pepatah orang itu seperti membajak. Kalau ada galah rangsang, maka yang paling enak menarik bajak itu, jangan melawan tuannya. Kalau dia melawan tuannya, maka itu hanya menyakitkan dirinya sendiri. Nanti Anda bisa tahu itu di dalam surat-surat Paulus. Maka diceritakannya yang mentaati Yesus, maka dia mengalami damai sejahtera. Kalau dia melawan, maka galah rangsang akan menyiksa diri orang itu. Di buku lain tidak dikasih tahunya. Kesaksiannya di Mahkamah Agama nggak diungkapkannya. Kecuali di Raja Agripa inilah dipakai istilahnya galah rangsang. Ayat 15. Tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat 15, Paulus memperkenalkan Allah yang dia tidak kenal itu, sekarang dia kenal. Supaya nanti Raja Agripa dalam akhirnya kesaksiannya kan hampir-hampir kau jadikan aku jadi orang Kristen. Karena dia juga sudah dengar, tapi dia tidak kenal. Paulus juga pada waktu ini diceritakannya. Tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi dialah yang menganiaya seperti galah rangsang tadi. Dialah yang senantiasa melawan Yesus. Ayat 16. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Kenapa dikatakan bangun? Karena dia tadi jatuh ya. Karena waktu mereka itu jatuh ke bawah. Tetapi sekarang bangunlah dan berdiri. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan. Karena ini nanti hubungannya dengan apa alasannya Paulus ditangkap. Berarti karena dia ditangkap, karena dia sudah disuruh oleh Yesus yang menjumpai dia tadi untuk melayani dia. Dan untuk menjadi saksi. Itulah nanti dalam keputusan waktu dia menyimpulkannya. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan. Jadi setiap kali ada perbuatan Allah sebenarnya kepada seseorang dan dia menampakkan diri, ada rencananya bagi orang itu. Seperti Paulus ya, sepertinya Musa ya, Allah menyatakan diri kepada Musa. Baru sambungnya ada dua. Satu lagi apa? Menjadi pelayan dan saksi. Ada dua. Satu melayani, satu menjadi saksi. Tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku. Dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Makanya dalam perjalanannya Tuhan Yesus masih terus menyatakan diri kepadanya. Bukan tunggal kali Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Kan bukannya sudah kita lihat sudah beberapa kali. Makanya aku akan menampakkan diri kepadamu hal-hal yang harus engkau lakukan. Ayat 17.
Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini. Itulah yang kita katakan mengasingkan. Paulus harus meninggalkan daerahnya, pergi ke Tarsus. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Sesudah itu barulah, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Barulah ayat 18, untuk membuka mata mereka. Jadi satu tanggung jawab Paulus di sini, supaya Paulus ini membuka mata mereka. Waktu tafsiran saya baca, kalau Anda mau artinya apa itu membuka mata mereka, itu dituliskannya dalam Efesus pasal 1 ayat 18. Nanti Anda bisa mengatakan apa maksudnya Paulus diutus oleh Allah untuk membuka mata mereka. Tafsiran yang kurasa yang benar ataupun bisa kita terima ialah Paulus kan tidak mengenal Yesus. Walaupun dia sudah belajar di dalam undang-undang Taurat mengenai Yesus, kan semuanya ada di dalam Taurat. Tapi Paulus tidak melihat hal itu. Sampai nanti Tuhan membuka matanya Paulus, itulah waktu Tuhan menjumpai dia. Sehingga dia tahu, aku pergi supaya membuka mata orang ini, supaya mereka ini bisa melihat apa yang dikatakan oleh di dalam Taurat itu. Itulah mengenai Yesus yang ada tersembunyi di dalam Taurat ini. Untuk itulah aku mengungkapkannya. Makanya kalau kita lihat khotbah Petrus umpamanya pasal 1, dia senantiasa menceritakan Yesus yang menderita, yang kamu salibkan itu, yang kamu bukan itu, kan dialah yang sudah bangkit dari antara orang mati. Bukankah kitab nabi-nabi sudah berkata Mesias harus menderita dan di dalam namanya ada pengampunan dosa. Itu mereka tidak lihat. Maka tugas Paulus di sini salah satu ialah supaya membuka mata orang-orang yang mempelajari orang di dalam Taurat ini, supaya mereka melihat di dalam Taurat ini bahwa Yesus yang menderita dan bangkit itu, itulah Mesias yang benar. Sehingga tadi Paulus katakan, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Sehingga Paulus melihat Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu, yang disalibkan di Golgota itu, yang sudah dianiaya di Yerusalem itu. Inilah dia. Jadi kedatangan Paulus kepada bait Allah, kan senantiasa dia mengatakan, aku mau membuktikan dari kitab sucimu bahwa Yesus itu adalah Mesias yang telah dibuatkan oleh Musa dan sudah dibuatkan oleh kitab nabi-nabi. Untuk itu tugasnya. Baru tugas Paulus yang kedua, itulah sebabnya makanya dalam Efesus pasal 1 ayat 18, kan itu doa Paulus ya. Aku berdoa supaya Tuhan membuka mata hatimu. Iya. Baik, itulah yang pertama kita lihat tugasnya. Kan ini, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk. Jadi kedatangan Paulus setiap kali dia ke sinagog, ke rumah ibadat, jumpa dengan orang Yahudi, supaya dia membuka mata mereka untuk membawa bahwa inilah dia yang ada dalam Alkitab kita itu. Membukakan rahasia yang ada di dalam Taurat mengenai Yesus yang tertutup bagi umat Israel. Tetapi satu hal yang kita bisa kenal ceritanya supaya jangan banyak kali kisi-kisinya. Kita ingat waktu di Pulau Papos ya, Gubernur Papos yang iya, barulah Elimas ahli jampi itu menjadi buta, sehingga ke Gubernur Papos itu menjadi orang yang percaya karena dia bisa melihat bahwa kuasa Allah. Jadi dengan demikianlah kepala Gubernur Papos itu menjadi orang yang melihat bahwa yang diajarkan Paulus ini yang benar, bukan apa yang diajarkan oleh Elimas. Mari kita renungkan ini. Berarti kalau kedatangan kita, salah satunya membuka mata orang untuk bisa melihat bahwa apa yang kita ceritakan itu sebenarnya sudah tahu dia. Hanya matanya tidak
terbuka. Ya sama saja dengan sida-sida dari Ethiopia. Sudah dibacanya Yesaya pasal 53. Tapi waktu ditanyanya, "Hai Filipus, tentang siapakah orang ini berbicara? Tentang nabi ini sendirikah? Dia menderita untuk dirinya atau tentang orang lain?" Nah, dari situlah Filipus membukakan mata Filipus, mata sida-sida itu menceritakan Yesus, Mesias yang mati untuk pengampunan dosanya. Supaya dia tahu bahwa Yesus yang ada di dalam Yesaya 53 itulah Kristus Mesias yang diurapi, yang telah ditentukan, yang telah dinubuatkan oleh kitab Nabi Yesaya, sekarang sudah digenapkan. Jadi kalau kita mengkhotbahi orang, langsunglah kita bisa tahu, kawanku ini nel matana tapi lahar pengenin. Bagaimana caranya supaya bisa dia melihat apa yang mau kukatakan ini, bahwa inilah Allah yang benar dan di dalamnya lah dosanya dapat diampuni. Makanya dalam cerita banyak kali ya, Allah membuka hatinya ya, Allah membuka mata mereka sehingga mereka mengenal. Itu juga sebabnya orang buta disembuhkan supaya dia bisa melihat Yesus. Kan begitu ya? Iya, inilah maksudnya. Tugasnya yang kedua apa? Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Ini berbalik dari kegelapan kepada terang. Itulah yang kedua. Tadi hidup dia di dalam kegelapan, sekarang dia pindah kepada yang terang, berbalik dari kegelapan kepada terang. Barulah kalau kita sambungkan saja, dan dari kuasa iblis kepada Allah. Baik, mana tahu nanti Anda mau mengkhotbahkannya. Kalau berbalik dari kegelapan kepada terang itu di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Ya, itu yang masukkannya di sini. Jadi tugas Paulus itu jelas, supaya membuka mata orang supaya mereka bisa mengenal bahwa Yesus inilah yang sudah dimuatkan dalam kitab-kitab, supaya mereka berbalik daripada kegelapan kepada terang itu. Ketiga, dan dari kuasa iblis kepada Allah. Inilah tugas Paulus untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang Gentile yang juga terlibat dalam kuasa kegelapan. Itu juga lah sebabnya kalau kita baca di Efesus, bagaimana kuasa Allah di dalam diri Paulus, walaupun sampai sapu tangannya saja, orang yang kerasukan setan itu bisa lepas. Dan ini juga lah yang terjadi, membuat dia ditangkap di Filipi. Waktu ahli tenung itu mengikut-ikut terus, barulah dia tidak tahan, diusirnya lah roh jahat itu sehingga lepaslah dia. Jadi ada ketiga bagiannya adalah dari kuasa iblis kepada Allah. Nah, di sini kita berhenti sebentar. Berarti kalau kita mengabarkan Injil, kalau dia ahli Taurat, tahu undang-undangnya, kemungkinannya Anda akan katakan, oh dia bukan terlibat lagi dalam kuasa gelap. Berarti aku akan menceritakan kepada dia apa yang ada dalam bukunya ini. Itulah yang mau kubawakan supaya dia sampai kepada Yesus yang aku kenal ini tadi bisa dilihatnya. Tetapi kalau orang yang berada dalam kuasa kegelapan, itu umumnya penyembahan berhala di sini. Ya, kalau itu dia harus pindah dari kuasa iblis kepada Allah. Jadi ada orang yang dikuasai oleh iblis, dan inilah yang kita mau pindahkan kepada Allah sendiri. Kurasa itu kita semuanya lihat di dalam pelayanan Paulus. Umumnya kali di Efesus, itu kan latar belakangnya waktu itu penyembahan berhala ya, karena ada Artemis di situ ya. Nah, jadi dari situlah Paulus ditangkap karena rugi orang itu, karena berhala-berhalanya itu tidak laku lagi. Nah, jadi kita langsung memikirkan di sini ada satu sisi adalah supaya pindah orang ini dari kuasa iblis kepada Allah. Dahulu kamu mati, dahulu kamu mentaati penguasa-penguasa. Kan itu di Efesus pasal 2.
Sekarang kamu telah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Makanya ayat yang terkenal kali kita ingat ialah Kolose 1 ayat 13. Kamu telah dipindahkan dari kuasa kegelapan. Jadi bukan saja manusia ini pergumulannya tentang dosa. Bukan saja manusia ini pergumulannya tentang kebenaran undang-undang Taurat. Tetapi manusia ini juga bergumul karena memang dia di pihak iblis. Dan kita harus memindahkannya supaya dia pindah kepada kuasa Allah. Inilah yang kita bisa lihat. Kalau nanti Anda membacanya, mungkin Anda ingat berapa banyak hal ini dilakukan oleh Paulus dalam pelayanannya. Pindah orang ini dari kuasa setan masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena bisa kita terjerat dalam hal dosa, kita kuat. Tapi kita tidak bisa lihat bahwa mereka ini yang mengikat dia adalah kuasa kerajaan itu yang membuat dia di dalamnya. Sehingga kalau kita khotbahi pun, kalau kita tidak keluarkan dia daripadanya, nggak bisa dia keluar. Rindu dia diselamatkan. Seperti gubernur Papos itu. Tetapi karena Elimas itu menghalang-halanginya, tidak bisa dia. Tapi begitu Elimasnya kena dihukum oleh Allah, maka gubernur Paposnya pun terbukalah matanya bahwa inilah Allah yang benar. Ya, mari kita baca Kolosenya karena ini yang sering kali kita lihat. Kolose 1 ayatnya yang ke-13. Bisa kita baca saja sekaligus sampai ayat 14 karena nanti berikutnya itu ayat 14 ya. Kolose pasalnya yang pertama. Kuharap Anda masih bisa ikuti apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam kesaksiannya ini kepada Raja Agripa. Waktu dia mengatakan, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepada aku, telah menugaskan aku menjadi pelayan dan menjadi saksi. Dan dalam melayani dan melakukan saksi itu, aku melakukan satu, untuk membuka mata mereka, untuk supaya mereka berbalik dari kuasa dari kegelapan kepada terangnya. Dan ketiga, supaya mereka keluar dari kuasa kuasa iblis masuk ke dalam kerajaan Allah. Kolose 1 itu diungkapkan ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi tugas Paulus sebagai pekabar Injil, sebagai saksi, sebagai rasul ialah memindahkan orang yang ada di dalam kuasa iblis itu. Karena di hadapan Allah kan hanya dua kerajaan. Kalau itu kerajaan iblis, kalau tidak itu adalah kerajaan Allah. Dan waktu kita mengabarkan Injil, inilah tugas kita. Memerdekakan orang yang sedang dijajah oleh kuasa kegelapan itu. Itulah yang terjadi di Efesus, membuat Paulus harus menyingkir. Karena mereka menyembah kepada Artemis ya, dewanya itu. Sesudah itu mereka rugi karena barang-barang persembahannya itu tidak laku lagi. Akhirnya Paulus harus meninggalkan karena orang itu berontak karena perusahaannya rugi. Karena sudah banyak orang meninggalkan dewa-dewanya itu dan percaya kepada Yesus. Bahkan di dalam kitab Efesus dikatakan berapa banyak buku-buku mantra mereka itu mereka bakar, tandanya mereka sudah percaya. Makanya seringkali kita harus katakan, di mana kuasa Allah sudah dinyatakan, maka berdirilah kerajaan Allah. Itulah makanya tunggu di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, baru kamu bisa menjadi saksi. Karena yang kita layani adalah orang yang ada di dalam kuasa iblis, dan kita mau memindahkan dia masuk ke dalam kerajaan Allah. Itulah dikatakannya kepada Raja Agripa. Ini kan Raja Agripa pendengarnya. Ya, baru kita lanjutkan lagi ya. Ayat berapanya? Saya baca sekali lagi. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain,
Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik daripada kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah. Bolehkah kita sampai mengerti kawan ini sudah benar dalam pengakuan dosanya? Tapi benarkah dia memang ini sudah lepas dari kuasa iblis yang mengikat dia selama ini? Karena kalau kita katakan semua orang berdosa, maka dalam ucapan kita itu, maka semua orang berdosa ini ada di bawah kuasa iblis. Karena di situ nanti mungkin kita lengketnya. Bisa dia bersedia mengakukan dosanya apa saja, tetapi dalam lepas dia dari kuasa iblis yang mengikat dia, yang selama ini yang dia patuhi, dan disitulah menjadi sangkutnya. Makanya di dalam misi ini tadi sudah bisa kita lihat bagaimana waktu Paulus di dalam pelayanannya. Dan di sini kepada Raja Agripa hampir merupakan ringkasan pelayanan Paulus yang sudah dia lakukan mulai dari misi pertama sampai misinya yang ketiga ini. Bagaimana? Dan dari kuasa iblis kepada Allah. Jadi boleh juga kita ringankan sedikit. Jadi kalau seandainya kita tidak mengenal Yesus, mata kita tidak dibukakan mengenal Yesus, bahwa inilah Allah yang benar yang sudah dinubuatkan dari kitab-kitab para nabi dan dari dahulu-dahulu, maka kita masih tetap ada di bawah kuasa iblis. Maka akhirnya berakhirlah kita di mana iblis dibuang ke neraka, kita pun ikutlah. Karena di sini ada iblis dan dipindahkan kita daripadanya masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka di dalam surat Kolose tadi kita ingat kali apa dikatakan Paulus di sini? Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Pindah kita dari iblis masuk ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Maka sebenarnya kalau dari satu sisi, tak mungkin orang yang sudah pindah dari iblis masuk ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih nggak patuh sama Yesus. Kalau benar, makanya kurasa nggak mungkin kurasa orang yang sudah pindah dari kuasa gelap masuk dia ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih tidak mentaati Yesus. Kalau tadinya dia mentaati iblis, maka sekarang ada yang ditaatinya. Itulah Yesus yang sudah memindahkan dia dari musuh Allah pindah kepada Allah sendiri. Karena di situ sering pergumulan kita. Aku sudah kok, tapi enggak katanya. Mari kita lanjutkan selanjutnya. Yang dilanjutkannya apa? Dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku. Di sini iman kita kepada Yesus. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa. Jadi rupanya tidak cocok kalau hanya lepas dari kuasa iblis saja, tapi harus dia sampai kepada imannya kepada Yesus. Iman yang bagaimana yang dimiliki oleh Paulus? Iman yang bagaimana kita miliki supaya kita memperoleh pengampunan dosa? Ya jelas sudah tadi kita ceritakan bahwa Mesias yang ada di dalam perjanjian lama itu sudah dinubuatkan dan dia harus menderita. Berita tentang pengampunan dosa harus disampaikan oleh namanya, karena di dalam dialah ada pengampunan dosa. Dan kalau mereka itu beriman ke situ, jadi rupanya lebih penting dibawa orang supaya beriman kepada Yesus. Karena oleh imannya kepada Yesus inilah maka dosanya diampuni. Makanya kita lihat cerita-cerita di dalam semua pelayanan Rasul Paulus, bagaimana mereka ini meninggalkan ini dan mengambil mengikuti Yesus, dan akhirnya dia mendapat pengampunan dosa. Karena dikatakannya di sini oleh iman mereka, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa.
Sama saja dengan sekarang ini, kalau tangan kita kotor, karena sudah diajari kita percaya bahwa air itu bisa menyucikan tangan kita, maka gampang kita menyucikan tangan kita. Kita pergi saja, ambil sabun, ada air, langsung bersih. Sama halnya, kalau iman kita sudah pas kepada Yesus, maka gampanglah dosa kita diampuni. Makanya tadi dimulainya, aku diutus untuk membuka mata mereka. Makanya waktu Paulus katakan apa? Inilah Mesias yang sudah dijanjikan. Waktu khotbah Petrus yang dikatakannya, kalau Daud masih ada kuburannya di tengah-tengah kita, tapi Yesus ini telah dibangkitkan dari antara orang mati, dialah yang satu-satunya yang dapat mengampuni dosa kita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dapat diampuni. Karena penjelasan ini jelas bagi mereka beriman kepada Yesus yang sudah diceritakan, yang dapat mengampuni dosa, inilah dia. Sama dengan kita, tidak payah bagi kita menyucikan tangan kita daripada semua yang kita pegang, tangan kita menjadi kotor. Tidak payah kita membersihkannya. Alasannya kenapa? Karena kita sudah diajar begitu dalamnya air ini bisa membersihkan tangan kita dari semua kenajisan yang ada kita pegang. Maka orang yang jelas imannya mengenai Yesus yang satu-satunya pengampunan dosa itu, nggak payah bagi dia mengampuni dosanya. Gampang dia mengakukannya karena dosaku diampuni cuma di sini. Nggak perlu lagi dia tambah-tambah perbuatan baiknya, kerajinannya, berdoa, penumpangan tangan, pelepasan, dan macam-macam. Karena kalau kita jelas tahu air, oh ini ada tanganku nggak bersih kok, aku mau bersihkan, kan gampang dia tahu. Makanya dikatakan tadi, mulai daripada membuka mata mereka. Baru lagi supaya mereka pindah dari kuasa iblis masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan di dalam kerajaan Allah itulah terdapat pengampunan dosa. Itulah yang disampaikannya kepada Raja Agripa, supaya mereka oleh iman mereka kepada aku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Ini sudah cukuplah sampai di situ kita. Baru ayat 19. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Ini kurasa ayat 19 ini Paulus mau mengungkapkan tentang pribadinya. Pengakuan Paulus di hadapan Raja Agripa tentang kebenaran yang sudah dia terima itu. Dia tidak pernah tidak taat. Alasannya tadi kenapa dia nggak pernah tidak taat? Karena membuka mata mereka berbalik daripada kegelapan. Tadi Paulus berada dalam kegelapan. Sekarang dia sudah ada di dalam terang. Tadi dia orang yang menganiaya Yesus. Sukar bagimu menendang kepada gala rangsang. Sudah punya pengalaman tanpa mengikut Yesus, begitu sakitnya hidupnya. Sekarang itu sudah menjadi terang bagi dia. Makanya tidaklah sukar bagi dia untuk mentaatinya. Kita sukar kita mentaati karena kita tidak jelas apa yang kita terima dari Yesus, dan itulah membuatnya. Maka di sini kepada Raja Agripa katakan, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Ya, karena tadi sudah dipakainya gelar rangsang. Kalau tidak taat berarti hanya mendatangkan apa? Duka cita, menyakitkan diri sendiri. Kalau tidak taat, maka aku kembali di bawah kuasa iblis. Kalau aku tidak kembali, kalau aku tidak taat, maka aku berada di dalam kegelapan. Dan itu sudah menjadi bagiannya. Sebelum dia melihat terang dari surga itu. Barulah Agripa melihat bahwa Paulus ini bukan dari dirinya sendiri rupanya ini, tapi ini berasal dari Allah. Itu maka dikatakannya, sebab itu ya Raja Agripa. Alasan apa? Alasan ayat 18 tadilah. Kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Yang kita katakan kemarin ini, inilah komitmennya Paulus sejak dia mengenal Yesus.
yang datang dari sorga menjumpai dia. Tahu dia Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Inilah Mesias satu-satunya. Inilah satu-satunya yang dapat mengampuni dosa. Inilah sudah melepaskan aku dari iblis masuk ke dalam kerajaan Allah. Makanya dia ambil kesimpulan, hei Raja Agripa, aku tidak pernah tidak taat kepada penglihatan yang dari sorga ini. Baik, ayat 20. Ayat 20 ini, tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik. Kita tahu ceritanya ya. Ini diungkapkannya sejarahnya. Kemana dia mula-mula memberitakan penglihatan yang dari surga ini. Kedua, di Yerusalem. Dan di seluruh tanah Yudea. Dan juga kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain kan sudah tahu kita ya. Filipi, Efesus, sudah lainnya semua. Bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah. Makanya paling cocok istilah kalau dia berasal dari bangsa-bangsa lain, ada istilahnya bertobat, meninggalkan berhalanya dan berbalik kepada Allah. Jadi di mana pakai iman, di mana pakai bertobat? Maka kalau Paulus kita tanya, langsung dia katakan itu. Kalau umat Israel, dia harus dibuka matanya supaya untuk melihat apa yang dia baca setiap hari dalam hari Sabat itu, bahwa yang dia baca ini, yang kumaksudkan adalah Yesus yang sudah disalibkan oleh. Dan kalau bertobat, dari mana dia bertobat? Tadinya dia dewa Artemis, dan tadinya dia menyembah kepada berhala yang lain yang bukan Allah, bukan pencipta langit dan bumi. Ditinggalkannya itu, berbalik dia kepada Allah. Baru berikutnya langkah ketiga, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Ya, apakah sesuai dengan pertobatan itu? Ya, tidak usah kita bahas. Tetapi kalau dia sudah berbalik dan dia sudah kepada Allah, maka adalah pekerjaan yang baik yang dia kerjakan. Nah, barulah sampai ayat 21 kesimpulannya. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Karena apa? Karena dia sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Dan karena itulah makanya ditangkap di Yerusalem itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Karena mulai dari ayat 18, 19, dan itulah sebabnya aku ditangkap. Karena Raja Agripa tadi kan ingin tahu apa kasusnya Paulus ini, makanya dia ditangkap. Iya, makanya disaksikannya di sini. Baru karena itulah, karena yang mana? Karena penglihatan yang dari sorga yang tidak pernah aku tidak taat itu. Karena itulah, makanya orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Baru disambungkannya 22. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang. Bolehkah Anda mau bikin PR? Berapa banyak pertolongan Allah kepada Paulus sampai ayat 22 ini? Mulai daripada pasal 9. Kan pasal 9 pertama kali Paulus mendapat pertolongan dari Allah. Keluar dari Damaskus itu, Damsyik ya, diturunkan dari keranjang. Begitu sampai di Yerusalem, mereka tidak menerima Paulus. Akhirnya ditolong oleh Barnabas, dia pergi ke Tarsus. Sesudah pulang dari Tarsus, mereka gabung dengan Barnabas untuk pergi menjadi misi yang pertama. Mulai dari Siprus. Sampai di Papos terjadilah gubernur bertobat. Dilanjutkannya lah ke daerah Antioquia, dan di sana ada satu kota namanya Listra. Waktu terjadi orang lumpuh disembuhkan, orang itu menganggap bahwa inilah dewa Zeus, dan mereka mau memberikan persembahan lembu kepadanya. Tetapi tiba-tiba datang orang Yahudi yang dari Antioquia, menghasut mereka untuk melempari Paulus, dan mereka rasa dia sudah mati dan ditinggal di situ. Dan pada waktu itulah murid-muridnya datang, dan sudah itu dia bangkit kembali.
Dan sudah itu mereka kembali ke Derbe dan kembali pulang ke Antioquia yang mengutus dia. Sesudah itu masuk lagi pengutusan yang kedua, berjalan lagi lah dia sampai ke Troas dan sampailah di Filipi. Sampai di Filipi dia di sana dipenjarakan. Sesudah dipenjarakan, dikeluarkan lagi. Sesudah itu harus lagi meninggalkan Filipi, masuk lagi lah dia ke Tesalonika dan Berea. Saking takutnya sampailah dia di Korintus. Dan di Korintus dia sudah ketakutan dan dia berdiam diri. Dan di sana lagi Tuhan menjumpai dia untuk menguatkan dia. Makanya bisa kita lihat apa dikatakan ayat 22 ini merupakan suatu kesimpulan pengalaman misi Paulus sampai misinya yang ketiga. Bahkan sampai yang terakhir. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang. Karena di sini dia pertolongan Allah yang diterimanya waktu Lusia itu pasukan yang menangkap dia waktu umat Israel mau membunuh dia di bait Allah. Dan itu tahu Agripa ini. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang. Makanya kalau kita lihat cerita hidup kita, masih bisa kita hidup sampai hari ini karena Tuhan masih memberikan pertolongan dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Jadi karena dia masih hidup ditolong oleh Tuhan, sehingga dia bisa memiliki kesaksian kepada orang besar dan orang kecil. Orang besar boleh kita katakan umpamanya inilah yang sekarang yang dihadapinya. Orang-orang besar yang dikhotbahinya. Festus lah, Bernike, dan juga Felix lah, Festus. Dan inilah yang dikhotbahinya sebagai orang besar. Tapi orang kecil juga ada juga dilayaninya. Termasuk juga orang besar umpamanya di Athena. Ya, tapi ada juga di daerah-daerah yang diungkapkannya tidak besar. Baik kita lanjutkan. Dan apa yang kuberitakan ini tidak lain daripada sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Inilah kesimpulannya. Bahwa yang kuberitakan ini kepadamu Raja Agripa ini tidak lain daripada apa yang sudah diberitakan oleh mereka sebelumnya, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara. Inilah yang perlu dibuka mata mereka, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati. Dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Tidak lain bahwa cerita Paulus semuanya ini adalah mengenai Yesus yang sudah menderita sengsara dan juga sudah bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa-bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Agripa sangat mengerti jelas bahwa Paulus ini ditangkap berdasarkan semua pengalamannya bersama dengan Yesus. Dan pengalamannya bersama dengan Yesus ini bukan dia yang membuatnya, tapi itu memang sudah ada di dalam kitab-kitab Musa dan kitab-kitab nabi-nabi. Karena pada saat itu kan itulah baru ada buku mereka. Nah, barulah sampai di sini kesaksiannya Paulus ini, barulah ada tanggapan kepada mereka mengatakan kalau Festus ini kan negatif jawabannya. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Jadi dalam ceritanya ini kepada Festus mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Jadi bagi Festus semua pengetahuan yang ada dalam Paulus ini adalah membuat dia seperti itu. Dia tidak menerima bahwa itulah pernyataan dari surga sendiri. Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya." Suatu saya tanya, di manakah tinggalnya Raja Agripa ini? Kupikir
Di manakah Bernike ini tinggal? Makanya Paulus berani katakan apa? Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum pernah didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Itulah sebabnya makanya Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Karena itu bukan tempat yang terpencil. Maka bisa orang lalu lalang di jalan itu. Maka semua orang akan tahu. Nah, itulah salah satu yang sangat penting dalam dunia teologi. Itulah sebabnya makanya Allah memilih Timur Tengah menjadi pusat pernyataan Allah. Karena semua orang akan tahu. Karena ini bukan daerah yang terpencil. Apalagi Bernike dan ini memang tinggalnya di Yerusalem. Sehingga dia tahu semua cerita ini. Barulah ayat 27. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Karena Raja Agripa juga tahu juga tentang nabi. Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Makanya tadi diceritakannya untuk membuka mata mereka. Karena mereka sudah tahu, tapi mata mereka belum terbuka. Mereka tahu, tapi mereka belum dilepaskan daripada kuasa iblis masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka tahu, tapi mereka ada dalam kegelapan, belum pindah kepada terang yang sesungguhnya itu. Itulah tugasnya Paulus tadi. Maka dikatakannya, aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jauh Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Berarti bagi Raja Agripa, apa yang disampaikan oleh Paulus ini memang benar. Maka dia katakan, hampir-hampirlah engkau mau jadikan aku sebagai orang Kristen. Inilah khotbah di tengah-tengah kerajaan. Kalau di tengah-tengah rumah ibadat, kalau di tengah-tengah orang ramai, ramai-ramai orang percaya. Kalau sudah percaya, datanglah aniaya dan harus dipindahkan menjadi grup, menjadi orang yang percaya. Tetapi di pemerintahan Kekaisaran Romawi ini, Agripa salah satu mengungkapkan, hampir-hampir kau jadikan aku orang Kristen. Karena nama kekristenan inilah kedua kali dalam Alkitab kita. Pertama sekali waktu mereka berada di Antioquia. Dan di sini Agripa sudah bisa mengerti rupanya, kalau percaya itu nanti mengikuti Yesus, maka aku nanti menjadi orang Kristen. Nah, di mana kita akan akhiri dalam pembelaan Paulus ini? Maka kita akan katakan, Paulus dipakai oleh Allah sesuai dengan panggilannya. Di sini dia berusaha membuka mata Raja Agripa untuk melihat kebenaran yang selama ini dia sudah selidiki. Sehingga Raja Agripa katakan, hampir-hampir engkau menjadikan aku menjadi orang Kristen. Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Kita dapat melihat Paulus menggenapi panggilannya kepada raja dan ini berada di Kaisarea. Sesudah itu nanti kalau kita baca ke bawahnya, selesailah dia memberitakan Injilnya kepada Kekaisaran Romawi di Kaisarea, penguasa-penguasa di sana, dan pasal 27 berjalanlah dia menuju Roma, di mana nanti Paulus akan dipindahkan perjalanannya menuju Roma. Tapi sebelum ke sana perlu kita lihat apa yang dikhotbahkannya kepada raja-raja yang sudah ditetapkan bagi Allah bahwa dia harus bersaksi kepada orang kecil dan orang besar. Nah, secara khotbah yang diungkapkannya ini, saya rasa kita akan meneliti apa yang kita katakan dalam kita menyampaikannya kalau background orang tidak sama dengan yang lain. Karena ini kerajaan yang mendengar. Dan ini dalam situasi Paulus dalam tahanan. Dan dalam tahanan itulah dia punya kesempatan untuk menceritakan apa alasannya aku dipenjarakan oleh orang itu. Dan di dalam alasan inilah dia menceritakan bagaimana Yesus menjumpai dia. Dan bagaimana Yesus menugaskan dia.
Untuk apa dia ditugaskan? Dan bagaimana Yesus memelihara hidupnya. Dan bagaimana dia tidak pernah tidak taat kepada panggilan, kepada penglihatan yang dari sorga itu. Jadi ada beberapa poin di sini. Pertama kali dia menceritakan pertobatannya. Kedua kali bagaimana dia sikapnya tidak mau undur satu kali pun. Dan bagaimana Allah menolong dia supaya dia terus bisa bersaksi. Dan disinilah Raja Agripa menerima tantangan. Hampir-hampir kau jadikan aku jadi orang Kristen. Dan Paulus katakan, aku akan berdoa supaya kamu bisa menjadi percaya, dan bukan kamu saja, tetapi orang-orang yang ada di sini semuanya, kecuali belenggu ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur sesudah melihat bagaimana Paulus menggenapi panggilannya. Di dalam kesaksiannya menceritakan bagaimana Yesus menjumpai dia. Sulit bagimu menendang ke galah rangsang. Dan kepada penglihatan dari surga itu, dia bisa bersaksi di depan Raja Agripa, dia tidak pernah tidak mentaatinya. Dan di dalam hal inilah dia ditangkap. Tetapi dia juga tahu dengan pertolongan Allah, dia masih bisa hidup dan bersaksi. Kami memuji namamu, bahwa kalau kami melihat hamba-hambamu sebelumnya bisa berani bersaksi seperti ini, dan kami bisa melihat pertolonganmu menyertai mereka, dan boleh juga kami mengerti bagaimana kami menyatakan Injil itu. Kami mengucapkan syukur kalau Roh Kudus berbicara kepada kami dalam hal-hal yang tertentu supaya kami mentaatinya. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Kami memuji dan memuliakan namamu. Dan sesudah ini kami akan melihat bagaimana perjalanan dari Kaisarea menuju Roma, dan berakhirlah kesaksian di dalam cerita ini bagaimana kelanjutan sesudah Tuhan Yesus naik ke surga dan murid-muridmu ada di bumi. Dan sekarang inilah kami di bumi, beri jugalah kami pengertian yang benar untuk menjadi saksimu. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.